memberikan keterangan sebenar-benarnya ya sesuai dengan fakta kejadian. Karena memang dari awal kami selaku tim kuasa hukum juga sudah menginterview, mewawancara apa sih dok kejadiannya seperti apa. Lalu kami juga pastikan bahwa besok ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Oki klien kami adalah suatu fakta dengan kejujuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kami tidak melakukan atau tidak memberikan briefing apapun kepada klien kami. Karena saya pribadi, saya juga kepingin, saya minta supaya apa kejadiannya, itulah yang disampaikan besok di hadapan muka persidangan. Bang, besok kehadiran Dokter Oki itu sebagai apa statusnya, saksi kah atau Sebagai saksi pasti. Sebagai saksi. saksi dari pihak kejaksaan atau dari Saksi yang berkaitan dengan kasusnya Nikita Mirzani ini, ya. Karena kan kemarin dari kesaksiannya DRG dan sudah disampaikan sama pengacaranya siapa namanya? Si Anus itu. Ya, si Pak Anus itu katanya Dokter Oki awalnya. Dokter Oki lah yang sindikat ini, yang merancang ini semua. Tapi si Anus itu pengacara kan? Saya nggak tahu juga. Saya belum pernah lihat kartu advokatnya soalnya. Jadi besok ya kita sama-sama akan dengarkan keterangan dari klien kami bahwa siapa yang sebenarnya yang dari awal yang menghubungi pihaknya Dr. Oki klien kami maupun akhirnya menghubungi dengan alasan apapun itu menghubungi Mail dan Nikita. Ya, besok saya harapkan seluruh keterangan dari klien kami yang dimana sekali lagi saya sampaikan itu adalah apa yang terjadi, apa yang dialami dan berdasarkan faktanya, agar supaya majelis hakim ya betul-betul teliti dan di hadapan persidangan yang terbuka ini kita sama-sama bisa mendengarkan bahwa siapa yang terlebih dahulu meminta ya nomor kontak dari Nikita Mirzani dan siapa yang aktif dalam menghubungi Nikita Mirzani melalui Mail melalui Dr. Oki siapa yang aktif, siapa yang minta duluan, lalu siapa yang aktif. Karena perlu digarisbawahi ya, yang katanya diduga memeras dari awal digembor-gemborkan memeras, orang nggak ada. Kalau orang mau meras itu yang hubungin korbannya. Orang kalau namanya kasus pemerasan tidak akan ada negosiasi, Pengancaman. ya. Yang ada pengancaman, gua minta 5, lu harus kasih 5. Enggak, awas lu. Nggak ada negosiasi. Ya, jadi besok saya pastikan saya yakini bahwa Dr. Oki klien saya akan menyatakan asal mulanya seperti apa peristiwa ini terjadi. Siapa yang berperan aktif mencari atau menghubungi pihak klien kami dan akhirnya sampai ke Nikita Mirzani dan Mail, ya. Siapa yang aktif besok akan terjawab. Tapi bukan- Dokter Oki kaget nggak sih artinya dikasih surat untuk menjadi saksi oleh Nggak kaget kan, memang di pihak kepolisian juga dia sudah jadi saksi. oh, udah Udah jadi saksi. Bukan ujuk-ujuk. Kan memang udah disebut terus tuh sama si siapa pengacaranya. Dari awal kan dia selalu sebut tuh. Pengacaranya DRG siapa namanya? Saya lupa mulu. Siapa Anusnya siapa? Si Anus. Ya pokoknya bapak itulah. Dia selalu bilang ini harus ada tersangka. Dokter Oki harus ditahan. Ya. Dokter Oki adalah sindikat. Yang dimana saya pertanyakan, Anda seorang pengacara harusnya Anda sebelum menyampaikan ke media, ke publik, Anda memiliki alat bukti apa? Apakah klien kami pernah menjadi terpidana terkait dengan kasus yang sindikat? Karena ingat, sindikat itu konotasinya, predikatnya adalah tidak baik. Ya, contoh, sindikat perdagangan anak, sindikat perdagangan senjata, sindikat perdagangan narkoba, sindikat perdagangan wanita, itu kan selalu
berkaitan dengan yang namanya sindikat tuh hal-hal yang tidak baik, negatif dan sangat mencemarkan nama baik. Maka kami minta nih, ya, kami memang saat ini belum melakukan upaya hukum, tapi kami minta karena Anda yang selalu bicara di media, maka Anda tunjukkan juga dong di media. Pak Sunan, ini loh buktinya klien Anda Dr. Oki itu pernah terpidana kasus sindikat apalah gitu ya, tunjukin. Karena kalau dia nggak bisa tunjukin, artinya selama ini yang dia sampaikan ke publik di hadapan media itu bertendensi fitnah. Ya, artinya dia bukan seorang pengacara hebat atau profesional karena dia berbicara tidak berdasarkan alat bukti yang otentik atau berdasarkan putusan apa. Oke. Bang, tapi bukan berarti kalau dokter ini nggak terlibat Bang ya. Ada peran juga ya Bang, tapi tetap Bang ada di konflik antara RG dengan NM yang maksudnya mungkin memperkenalkan kan atau menjembatani. Sekarang inilah, ini saya udah bilang ya. Siapa sih yang meminta? Apakah Dokter Oki yang ujuk-ujuk nelpon? DRG, lo mendingan telepon Nikita deh. Atau DRG yang menghubungi Dokter Oki klien kami. Besok kita dengarkan keterangannya. Gitu loh, ya. Biar kita nih tahu semua lah yang sebenarnya seperti apa, awalnya seperti apa. Maka saya rasa klien kami keterangannya itu juga sangat dapat mempengaruhi nanti keputusan majelis hakim. Karena dia akan menyampaikan apakah dia yang menawarkan ya kepada DRG, lu ada masalah ya sama Nikita, lu mau nggak gue damein, lu mau nggak gue temuin, lu mau nggak gue kasih nomor teleponnya, atau DRG yang menghubungi klien saya meminta untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita. Nah, itu beda ya, dibedakan ya. Klien saya yang aktif, gue lihat lo lagi ada masalah ya sama Niki, mau nggak gue jembatanin, mau nggak gue temuin, mau nggak gue damein, seperti itu kah? Atau berbeda gitu. Karena hukum itu betul-betul kita harus lihat benang merahnya. Siapa yang berperan aktif, siapa yang pasif, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Gitu. Bang, soal percakapan viralnya Dr. Oki sama Reza Gladys itu gimana Bang? Terkait Percakapan apa ya? soal pemerasan atau dugaan terkait Niki lah gitu. Alat buktinya apa? Itu sih Bang udah tersebar. Udah bocor juga Bang. Udah bocor gitu Bang. Nah, yang bocorin siapa? Yang rekam siapa? Yang percakapan itu Bang. Enggak, itu yang rekam siapa? Nah itu kurang tahu kan, cuma dia di Jangan bilang kurang tahu, orangnya sudah ngaku kemarin di persidangan kan? Cuma tuh yang ngerekam kalau tidak salah suaminya. Suaminya merekam. Pertanyaan saya nih buat suaminya DRG, apakah saudara sudah minta izin kepada siapapun yang Anda rekam? Apakah Anda sudah mendapat persetujuan dari orang yang direkam? Atau bagaimana? Atau tidak? Ya, misalnya saya sama Bang Nahak, kita ngomong, Bang, ini pembicaraan kita, saya rekam ya, Abang berkenan nggak? Misalnya, kalau beliau berkenan, ya sudah. Tapi itu pun juga bukan artinya untuk disebarluaskan. Tapi kalau beliau tidak tahu bahwa dirinya direkam pembicaraannya sama saya, kalau beliau nggak terima, beliau bisa laporkan saya. Gitu. Dan suaminya DRG udah nggak bisa lagi menghindar karena itu keterangan sudah disampaikan di persidangan kemarin bahwa dia mengakui dia merekam. Ya, pertanyaan saya, satu, izin nggak sama orang yang direkam? Kedua, pertanyaan saya lagi, dia mewakili apa ya? Institusi, Polri, KPK, Kejaksaan, atau institusi mana yang bisa merekam orang? Katakan dia kalau nggak direkam nggak ada alat bukti, betul. Tapi kenapa alat bukti bisa tersebar luas? Kan yang punya rekaman, yang rekam cuma Anda. Benar apa tidak? Yang punya rekaman siapa? Emang klien saya punya rekamannya? Atau Niki punya rekamannya? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa bisa beredar? Siapa yang mengedarkan? Artinya yang membuat, memproduksi, dan menyebarluaskan tanpa hak, tanpa izin dapat dikenakan pasal. Ya,
ada undang-undang. Berarti ada wacana juga terkait pengakuan itu untuk buat sebuah laporan. Saya nggak Ya. perlu sampaikan wacananya bagaimana gimana. Tapi nomor satu, karena ini sudah menjadi perhatian publik, biar publik dan para penegak hukum, orang-orang pinter, profesor dan lain sebagainya, ahli pidana, ahli hukum akan menganalisa kasus ini. Ini sebenarnya gimana sih? Kasusnya ini kasus apa sih sebenarnya? Cukup ya. Kalau Bang Nahak gimana Bang? Apanya? Ya artinya terkait Dokter Oki besok itu akan seperti apa Bang? Soalnya kan dari keterangan Dokter Reza saat memberikan kesaksian kan terdengar jelas banget Bang kalau dia ada gitu dalam kronologi awal gitu Dokter Samira dan Dokter Oki gitu. Jadi saya mau sampaikan, sudah berulang kali saya sampaikan bahwa kenapa Dokter Oki tidak bisa dipidana? Kenapa Dokter Oki tidak bisa masuk dalam pasal 55? Karena dia bukan yang merancang kejahatan. Yang kedua, dia tidak pernah menerima apapun dari uang 4 miliar tersebut. Apakah itu hadiah, hibah, atau ucapan terima kasih? Nggak ada sama sekali. Lalu apa yang mau dipidanakan si Dokter Oki? Jadi yang si Anus yang teriak-teriak itu sebenarnya saya mau tanya dia juga, ini pengacara atau bukan sih? Ngomong tanpa dasar. Ya kan? Kalau dia seorang pengacara, dia tunjukkan buktinya di publik. Ini loh, si Dokter Oki itu melakukan kejahatan. Dia ini kriminal. Dia ini apa namanya tadi? Sindikat. Tunjukin dong buktinya. Karena lo itu adalah seorang pengacara. Jangan nanyakan kita sebagai pengacara. Kamu ini pengacara senior. Lo mau tunjukin KTA, basmu kita tunjukin. Makanya ketemu aja. Jangan ngomong aja nggak jelas gitu loh. Galaknya kalau di hadapan teman-teman media galak, ya kan? Siapa Sunan? Kemarin gua tungguin, ya gua ajak debat, kenapa nggak mau? Kita debat secara profesional dan Jadi- saya hanya menanyakan berkaitan dengan kasus klien saya, ya berkaitan dengan kasus yang Anda tangani. Jangan ngomong nanti di pengadilan. Kalau di pengadilan saya debatnya nggak sama dia dong, sama jaksa. Dan kalau dia bilang bikin malu itu kalau pengacara berdebat. Loh. Loh, Anda selama ini nggak pernah nonton itu para senior kita. Bukan, memang dia tidak pernah debat. Oh, nggak pernah Emang debat. pengacara baru. Iya kan nggak pernah debat, Iya, makanya nggak ngerti makanya nggak debat. ngerti dia. Kalau di pengadilan bukan debat sama pengacaranya korban itu pengacaranya jaksa. Makanya saya pertanyakan dia legalitas sebagai pengacara. Jangan tanyakan saya, tanyakan diri Anda. Ya Pak Anus ya, kalau mau ketemu boleh, mau debat di mana siap. Karena apa? Ketika sudah di pengadilan perdebatannya sudah sama jaksa, sama hakim, bukan sama pengacara. Pengacara korban itu adalah jaksa yang mewakili pemerintah. Itu benar sesuai dengan aturan hukumnya sebagai penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia Pak Anus saya kasih tahu ya, ada namanya pengacara, ada namanya jaksa, ada namanya kepolisian, ada namanya hakim. Itu adalah penegak hukum di Republik ini. Dan kalau perdebatan antara pengacara di luar itu sudah biasa. Kami ini sudah sering berdebat di luar supaya publik tahu itu loh peran Dokter Oki itu seperti apa. Dokter Oki berperan hanya sekedar mempertemukan pertemanan mereka, tidak pernah menerima permintaan. Ya atas permintaannya si ini juga. Ingat, bukan menawarkan. Jadi permintaannya RG. Dan yang kedua juga, kan Dokter Oki tidak pernah dapat apa-apa, lalu apa yang mau dipidana gitu. Berarti membantah semua terkait pengakuan Dokter Reza Gladys kalau dokter itu seperti itu. Itu sebenarnya keterangan RG itu juga, itu banyak bohongnya gitu loh. Jadi menurut kami, kalau saksi mau ngomong apa terserah lah. Ya kan? Kalau pengacara bela kliennya silakan aja, tapi jangan mempertanyakan legalitas kita. Oh, Pak Sunan itu pengacara bukan? Pak Anus, Pak Sunan itu pengacara senior, pengacara nasional. Makanya dia tidak pernah berdebat di publik. Maka dia bingung. Apa takut? Atau bingung. Kalau gentleman ketemu kita dong berdebat di publik. Kalau di pengadilan bukan sama dia. Kayak gini, dia kan berani galaknya kalau di hadapan teman-teman Iya. media. Makanya kemarin saya bilang, yuk kita di hadapan media, kita bicara, berdebat, dan beretika di hadapan teman-teman media. Kemarin juga saat persidangan banyak blunder. Salah satunya adalah produknya Reza Gladys tidak ada yang belum BPOM. Hanya ditempel stiker doang. Udahlah, kalau itu urusan itu kan Urusan BPOM harus turun. lah. Nah, itu aja. Itu hanya berbicara besok Dokter Oki hadir. Kami akan dampingi Dokter Oki, oke? Ya. Dan Dokter Oki pasti berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat dan dengar, dan dia buktikan nanti pembicaraan dia tidak lebih dari kurang dari apa yang dia lakukan selama ini. Dan memang tidak ada tindak pidananya.
Jadi kalau orang tidak melakukan kejahatan, jangan suruh polisi untuk mentersangkakan orang. Kan saya sudah bilang, hukum undang-undang advokat menyarankan kepada advokat untuk memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan melakukan intervensi pada penegak hukum yang lain. Justru itu, dia jangan pertanyakan kita pengacara atau bukan. Pertanyaan kami, dia pengacara bukan. Oke, clear ya? Ya, ada terakhir saya ingatkan ya, saya mau ingatkan buat pihak sebelah sana ya. Besok kami pastikan klien kami hadir. Tapi kami ingatkan juga, jangan coba-coba mengintimidasi klien kami dengan gaya-gaya kalian. Ya, beramai-ramai, bergerombol, teriak-teriakin orang nanti. Hati-hati. Ya, pasti kami nggak akan tinggal diam. Jadi jangan pakai gaya-gaya seperti kemarin di persidangan, ya. Saya lihat itu ada yang teriak-teriakin Nikita lah, ya. Apa tuh? Siapa tuh namanya tuh? Dan kemarin juga dikawal oleh beberapa orang saat persidangan, ramai banget orang. Ya silahkan saja dia mau bawa pengawal siapa. Apakah itu salah satu bentuk intimidasi juga, Bang? Loh ya, sekarang logikanya gini kan? Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Ya, datang ke persidangan ke rumah tempat para pencari keadilan loh, yang dijaga juga sama polisi. Apa urgensinya buat datang rame-rame? Katanya ada apa namanya, diancam ya. Tunjukin dong bukti ancamannya, apakah ada lewat surat, apakah ada lewat WhatsApp, ada rekaman suara, tunjukin aja. Dan kalau memang ada ancaman, lapor polisi. Siapa yang ngancam DRG atau suaminya, laporin ke polisi. Nih, saya kasih ini ya, edukasi buat pengacaranya DRG. Siapa namanya? Lupa dulu gua. Ya, pengacara DRG. Kemarin Anda bilang, ya, saya mendapatkan info katanya harus dikawal segitu hebohnya karena klien Anda mendapatkan ancaman. Mana ancamannya? Laporin dong ke polisi. Kan udah biasa kan? Lapor-lapor ke Polda kan? Ya kan? Lapor ke polisi. Pak, klien saya mau pergi sidang, diancam nih Pak. Makanya saya bawa pasukan banyak. Laporin dong. Siapa yang ngancam? Ayo, laporin. Jadi kalau nggak ada laporan polisinya, nggak ada bisa dibuktikan sedang dalam keadaan terancam sehingga harus membawa orang segitu banyak, artinya apa? Coba, mau mengintimidasi siapa? Ya kan? Udahlah bos, jangan main mafia-mafiaan sama kita, ya. Saya ingetin aja nih, saya ketawa-ketawa, tapi jangan main mafia-mafiaan sama kita. Ngerti? Ya. Nih, saya ingatin, besok jangan ada intimidasi terhadap klien kami maupun jalannya persidangan. Saya ingatkan nih keras, ya. Saya nggak peduli Anda mau mafia bener apa mafia bohongan, jangan pakai cara-cara yang begitu-begitu, ya. Saya tidak akan mentoleransi siapapun kalian. Saya kasih tahu nih. Saya udah tahu kok di belakang kalian siapa semua. Tapi biasa pakai pengawal juga nggak, Bang, ke pihak sebelah? Saya nggak pernah dikawal. Tapi kenal nggak, Bang, sama pengawal-pengawal mereka, Bang? Coba tanya nih. Ya, jadi pertama-tama mungkin besok itu si Pak Anus tuh kalau bisa hadir aja. Kan kemarin waktu kliennya hadir kan kita hadir juga. Suruh dia hadir saja. Kalau dia nggak tahu laporan polisi, kita kasih tahu dia laporan polisi itu kemana dulu arahnya gitu. Kalau ada yang mengancam, kalau dia pengacara benaran ya, itu pasti saya yakin dia tahu cara melapor. Ya kan? Kalau soal masalah masa dan lain sebagainya itu biasa. Kalau menurut saya hal yang biasa saja. Buat kami biasa saja. Kalau saya mau turunkan orang juga bisa jutaan, ribuan saya bisa turunkan. Tapi nggak mau turunin. Tapi memang saya nggak mau turunkan karena memang Bapak itu diancam urusan memangnya? hukum. Ini urusan hukum. Bapak diancam mesti bawa orang banyak. Saya nggak pernah. Orang saya orang baik kok. Ini soal ini Bang, Sandi Uno itu kan sempat ikut terseret juga Bang, diduga katanya nyuap Nikita 4M. Tapi dari pihak Sandi sendiri di medsos menyampaikan membantah itu semua Bang. Tidak bisa dibilang tidak menyuap Nikita. Makanya orang tuh jangan cuma ngomong-ngomong doang. Kalau bicara tuh harus ada bukti. Nah itu aja pesan. Ya. Jadi Pokoknya intinya begini, besok kalau bisa si Pak Anus hadir. Karena kemarin waktu RG datang kan dia datang. Iya. Sekarang kan Pak Oki datang. Besok sebagai saksi, dia harus hadir dong. Kalau gentle datang aja. Ya. Kita tunggu aja tuh. Biar sama-sama, saya besok bawa bas saya, KTA saya. Karena dia pertanyakan legalitas kita. Kalau bisa dia datang, besok bawa juga KTA-nya sama basnya. Supaya sama-sama tahu bahwa ini sama-sama pengacara nih, biar nggak usah saling pertanyakan legalitas. Ya.
Tuh kan? Benar itu kan? Bang, berarti Abang Sunan cukup kecewa juga Bang ya saat ada potongan video disebut Sunan. Sunan itu advokat. Itu seberapa kecewa nih Saya Abang? nggak kecewa. Saya nggak kecewa. Justru itu menandakan kualitas dan level dia. Artinya dia baru dalam dunia peradvokatan. Ya, makanya saya klarifikasi. Saya ini Ketua Umum Himpunan Advokat Muda Indonesia. Ini pengacara Dr. Oki. Saya ini adalah Wakil Sekjen DPP Kongres Advokat Indonesia yang kemarin dilantik oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Ya, artinya biar tahu. Kalau dia nggak tahu, ya saya kasih tahu. Berarti bukan abu-abu ya? Bukan abu-abu kayak baju saya. Ada Kaniki nih. Kaniki. Hah? Bukan ya? Kayaknya kayak gitu. Bang, sekali lagi bang. Sedikit. Sekali lagi bang Sunan. Itu wawancara Nikita dulu. Bang Sunan. Ini dulu bang. Bang, terakhir Bang, ada pesan apa untuk Pesan apa? Saya udah pesan tadi. Ya, jangan coba-coba intimidasi klien saya, udah itu aja. Karena saya nggak akan peduli lo mau di belakangnya siapa juga. Jangan intimidasi klien saya besok ya. Dr. Oki nggak bersalah berarti Bang ya? Bawa siapa tuh ya istilahnya boti-boti yang banyak bacot. Jangan coba-coba. Bang, satu lagi bang. Abang kan bilang tadi Dr. Oki sudah diperiksa sebagai saksi pada saat pemeriksaan Polda. Di Polda Abang waktu itu mendampingi Dr. Oki bang. Apa? Waktu itu Abang mendampingi Dr. Oki menjadi saksi waktu Polda. Dan besok aja lihatlah saksinya keterangannya. Apa bang mungkin ada kejutan nggak sih besok? Ada kejutan nggak besok kesaksian dari Dr. Oki? Ya kalau kejutan masa saya ngomong sekarang. Enggak maksudnya bang. Persiapannya Dr. Oki artinya ada yang bakal besok heboh lagi nih artinya masyarakat jadi tahu nih dibongkar semua nih Dr. Oki akan membongkar semuanya nggak? Ini yang pasti ya. Ini saya ngomong nih. Iya ngomong. Demi Allah demi Tuhan nih, ya. Saya tidak pernah membriefing klien saya untuk berkata gini gitu. Ya, saya memang biarkan apa yang akan dia sampaikan besok, ya itulah memang yang kejadian nyatanya atau apa yang dialami. Dari awal saya menginterview beliau, klien saya, namun saya tidak pernah mendrive atau membriefing, oh kamu jangan ngomong gitu, kamu jangan ngomong ini, kamu harus ngomong gitu. Silakan ditanya, saya nggak pernah ngomong. Oke, saya nggak pernah ngajarin. Oke. Jadi besok apa yang disampaikan, ya itulah memang apa adanya. Oke, abang kan tidak membriefing, tapi Dr. Oki menyampaikan semua nggak ke abang kronologi kejadian yang sebenarnya? Sudah saya sampaikan tadi, ya bahwa dalam peristiwa ini siapa yang menghubungi, ya siapa yang minta ditemukan, bukan klien saya yang, lo lagi ribut ya, ada masalah ya sama Niki, yuk gua jembatanin, yuk gua damein, yuk gua kenalin, yuk ini gua kasih teleponnya, nggak ada begitu. Bang, berarti Dr. Oki posisinya apa sebagai penjembatan antara... Ya kan atas permintaan siapa? Dokter Oki kan diminta, istilahnya. Diminta. Bukannya menawarkan diri. Beda ya, kalau menawarkan diri, itu boleh diduga. Itu membantu teman. Oh, Oke, Bang. diminta oleh DRG langsung Bang ya? Kan infonya begitu. memang. Iya, sesuai keterangan kemarin sih ya. Iya. Berbeda loh. Ah, Berbeda ketika misalnya Dokter Oki yang, lu lagi ribut sama Niki. Ah, udah deh, nggak usah ribut, gue jembatanin yuk. Yuk, gue damein yuk, itu beda loh. Oke, tapi selain itu kan ada embel-embel juga Bang. Niki harus ini loh, habis ini gitu. Gimana menurut abang? Masa ada embel-embel mengarahkan seperti ya untuk Saya rasa sumpah lah, nggak usah untuk- klien saya, semua orang juga tahu. Semua orang juga tahu. Ya, semua orang juga tahu Niki itu seperti apa sih? Ya kan? Jadi nggak usah ngomong diarahin sama klien saya. Lu mau ketemu klien gua tuh mau ngapain? Minta tolong klien gua mau ngapain? Itu aja pertanyaannya, mau ngapain? Bang, tapi Dokter Oki ini nggak sih secara mental? Gua mau pulang ini bentar lagi, Ya. Mas. Gua habis. Bang, Dokter Oki secara ini udah siap belum Bang? Udah siap belum memberikan kesaksian besok Dokter Siap, Oki? dia selalu hadir kok sidang. Cuma kemarin kan memang dia tidak hadir karena memang tidak diperbolehkan. Karena ada pemeriksaan saksi dari DRG. Jadi tidak diperbolehkan.